Salam, selamat pagi. Saya Pendeta Ardiah Indah, Pendeta Resort GKI Puruk Jahu. Pada hari ini, 19 Agustus 2020, untuk mengawali aktivitas kita di hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan dari Injil Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai yang ke-13, sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, tapi saya hanya membaca dan menekankan dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membangunkan kami dari istirahat tidur kami sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur kepadamu, karena kami memperoleh keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Tuhan, berkatilah di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan meneguhkan kami semua untuk menjalani hari ini. Dan Tuhan berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 akan saya baca demikian. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku mau akan datang menyembuhkannya." Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di bacaan kita ini mengisahkan ada dua orang yang mengalami sakit penyakit. Orang yang pertama adalah menderita penyakit kusta, dan orang yang kedua mengalami penyakit lumpuh. Di kisah orang yang pertama penderita penyakit kusta, pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, penyakit kusta disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterius leprae, atau disebut juga lepra Hansen. Kondisi ini mempengaruhi kulit, mata, hidung, dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Pada saat itu penyakit kusta tidak dilihat dari persoalan medis, melainkan persoalan teologis, di mana kusta dianggap sebagai hukuman Tuhan Allah. Di Perjanjian Lama ada beberapa kusta terjadi sebagai akibat langsung hukuman Allah kepada orang-orang tertentu.
seperti Miriam. Miriam dihukum Tuhan Allah dengan penyakit kusta karena mengatai-ngatai dan iri hati kepada Musa. Bilangan 12 ayat 1, 2, 9 dan 10. Para penderita penyakit kusta dianggap najis. Oleh keadaan demikian, penderita diasingkan agar tidak mencemari mereka yang sehat. Penderita kusta dianggap sudah mati, walaupun mereka masih hidup. Jadi penderitaan orang kusta mengalami penderitaan fisik dan psikis yang luar biasa. Pada zaman Yesus masih banyak masyarakat yang terkena penyakit kusta. Maka pada saat Yesus turun dari bukit, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Di antara banyak orang yang mengikuti Yesus, ada penderita penyakit kusta. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta ini meminta kesembuhan kepada Yesus. Penderita kusta ini datang dengan keberanian dan keyakinannya bahwa Yesus menerimanya dan berbelas kasihan kepadanya. Lalu Yesus pun mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang ketiga. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah yang kedua adalah dikisahkan penderitaan penyakit lumpuh pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Ada seorang perwira datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus. Hamba perwira ini menceritakan keadaan tuannya yang mengalami sakit lumpuh dan sangat menderita. Lalu Yesus pun mau menyembuhkan dia, dan ia mau datang ke tempat orang tersebut. Tetapi hamba perwira ini juga mengatakan dengan segala kerendahan hatinya bahwa sesungguhnya Yesus tidak usah datang ke tempat tersebut. Tetapi ia tetap memohon walaupun Yesus tidak datang ke tempat tersebut, untuk tetap melakukan penyembuhan bagi tuannya. Walaupun Yesus tidak datang secara langsung, tetapi tindakan penyembuhan itu pun tetap Yesus lakukan. Dan Yesus juga mau untuk melakukan seperti permohonannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya pada saat ini tidak mengetahui kondisi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Entah Bapak Ibu dalam keadaan sehat ataupun mengalami sakit penyakit. Hari ini kita semua diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Jika kondisi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sedang mengalami sakit penyakit, nas kita pada hari ini mengajak dan meneguhkan kita semua. Datanglah dan berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh orang-orang dalam nas kita ini.
ungkapkanlah permohonan dalam doa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah yang berkuasa. Ia berkuasa atas sakit penyakit. Mari dengan rendah hati datang kepadanya, memiliki keyakinan dan keteguhan untuk memohon penyembuhan dan belas kasihan Tuhan. Janganlah merasa takut dan bimbang, ragu dan putus asa, kecewa oleh keadaan dan situasi, kondisi yang Bapak Ibu alami saat ini. Dalam keadaan dan kondisi yang seperti itu, mari datang dan menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang empunya kuasa. Ia sanggup memulihkan sakit penyakit kita. Mari dalam keadaan yang tetap bersemangat untuk menjalani dalam kondisi dan situasi ini, dan tetap berharap dan bersandar kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan sekaligus kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang berkata, sebab penyakit yang dialami tidak selalu membawa pada kematian, tetapi agar anak Allah dimuliakan. Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Tetaplah bersemangat dan berpikir positif untuk menjalani hari hidup ini, dan sekaligus kita melangkah di hari-hari hidup kita diteguhkan oleh firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24b berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa, dalam nama Yesus Kristus, firman yang sudah diberitakan kiranya diteguhkan dan diberkati. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa dan menyerahkan bagi Bapak Ibu saudara-saudari kami yang berada dalam kondisi saat ini dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah mereka sendiri ataupun terbaring di rumah sakit. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah keadaan mereka. Berkatilah dalam proses pengobatan yang dilakukan. Tuhan mengurapi dan memberkati kehidupan mereka. Bahkan tim medis, obat-obat yang mereka minum, pakai, pergunakan, diberkati sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakit mereka. Tuhan diberkati dan dikuatkan pula seluruh keluarga yang mendampingi. Dan kiranya mereka juga tetap dipimpin dan disertai. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat kami yang ada di Ulung Muro. Mari Bapa, Engkau melawat kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di jemaat ini, baik setiap rumah tangga Kristen maupun para pekerja-pekerja gereja-Mu serta program kerja mereka. Pimpin dan sertailah semuanya itu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu juga bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu, dihalaukan dan dijauhkan dalam hal-hal yang tidak baik, mara bahaya celaka, bahkan sakit penyakit sekalipun. Tutup bungkus mereka dalam kuasa Tuhan. Biarlah mereka tetap ditopang, dan juga Bapa, mereka boleh kiranya dapat tetap bersaksi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian.
Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.